Menarik. Namun pada saat itu, suara wanita berambut pirang itu terdengar lagi. Kemudian, itu menghilang sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, tatapan bak dewa miliknya juga lenyap. Tubuh Chu Feng juga terbebas pada saat ini. Panggilan. Namun, tubuh Chu Feng agak lemah, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Pada saat yang sama, gerbang spiritual yang dibentuk oleh telur terbuka dan muncul tepat di depan Chu Feng, menopangnya. Chu Feng, ada apa? Ek menatap Chu Feng dengan gugup. Lagi pula, wajah pucat Chu Feng dipenuhi keringat, dan bahkan matanya menunjukkan kepanikan yang nyata. Ek menemani Chu Feng sepanjang perjalanan dari benua 9 provinsi hingga ke 8 sungai surgawi ini. Dia mengenal Chu Feng dengan sangat baik. Betapapun berbahayanya situasi, Chu Feng biasanya tetap tenang dan terkendali, pemandangan yang sangat langka. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Chu Feng memaksakan senyum, takut dan akan khawatir. Sebenarnya, tidak ada yang salah secara serius dengan itu. Chu Feng, apa yang terjadi? Segera setelah itu, suara rusa ilahi juga terdengar. Dia bisa merasakan bahwa dia sepenuhnya mampu menggunakan kekuatannya sekarang. Namun, fakta bahwa wanita berambut pirang itu mampu menyegel kekuatannya sudah membuktikan kekuatannya yang menakutkan. Intinya adalah pihak lain telah menunjukkan niat jahat. Tentu saja, mereka tidak akan berbaik hati membiarkan Chu Feng pergi begitu saja. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi. Makhluk itu ingin mengambil alih tubuhku dan mencuri harta karun yang ada di dalam diriku. Namun, hal itu berhasil ditolak oleh kekuatan garis keturunanku. Aku tidak tahu apakah dia sudah meninggal atau pergi. Tunggu sebentar, saya akan bertanya dulu. Chu Feng menyadari bahwa suara dari dantiannya barusan berasal dari binatang buas merah yang menggelegar itu. Chu Feng kemudian memproyeksikan kesadarannya kembali ke dunia dantiannya. Mereka tiba tepat di depan raksasa merah yang menggelegar itu. Setelah melihat kembali tubuh besar binatang buas merah yang menggelegar itu, Chu Feng merasakan gelombang emosi. Dia sudah lama tahu bahwa binatang buasnya yang dahsyat itu sangat kuat. Sebelum wanita berambut pirang itu, makhluk lain telah memasuki dunia dantian, tetapi sebagian besar dari mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Namun aura wanita berambut pirang itu benar-benar berbeda, dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan makhluk-makhluk itu pun tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun. Kekuatan binatang petir masih tak terbatas. Terima kasih, senior. Chu Feng membungkuk kepada raksasa yang menggelegar itu. Dia benar-benar panik barusan. Penyebab kepanikan itu justru karena rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Meskipun dia juga berada di puncak alam dewa sejati, dia tahu bahwa alam dewa sejati hanyalah sebuah nama dan tidak ada hubungannya dengan menjadi dewa. Baru saja, dia merasa bahwa dia benar-benar telah menyaksikan kuasa Tuhan. Itu adalah kekuatan pada tingkatan yang sama sekali berbeda, dan dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Meskipun ini menyangkut hidup dan mati saya sendiri, saya hanya bisa menjadi penonton. Untungnya, ada si binatang petir. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Ini adalah wilayahku. Apapun yang terjadi padamu di dunia seni bela diri, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Tetapi jika ada yang berani membuat masalah di wilayahku, aku akan melumpuhkan mereka semua. Raksasa merah yang menggelegar itu berbicara. Senior itu perkasa dan mendominasi, tak terkalahkan, kata Chu Feng. Berhentilah menyanjungku, katakan sesuatu, kata raksasa merah yang menggelegar itu. Hehe, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu, senior. Jadi, orang yang tadi kamu singkirkan. Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Pria itu tidak sesederhana itu. Tapi dia mungkin tidak akan berani memasuki dunia dantian ini lagi. Raksasa merah yang menggelegar itu berbicara. Jadi dia masih hidup. Chu Feng bertanya. Sang binatang petir tidak menjawab. Namun, maknanya sebenarnya cukup jelas. Senior, apa sebenarnya yang tadi? Apakah itu benda langka dan menakjubkan dari langit dan bumi? Tapi menurutku tidak begitu. Image. Mungkinkah itu tokoh besar lain yang hidup di zaman kuno?
Chu Feng bertanya. Namun raksasa merah yang menggelegar itu tetap tidak menjawab. Selalu seperti ini, ada beberapa hal yang tidak ingin diceritakan kepada Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa bertanya lebih lanjut tidak akan membuahkan hasil apapun. Jadi, dia memproyeksikan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Chu Feng, apakah pria itu sudah mati? Ek langsung didesak untuk memberikan detail lebih lanjut. Mereka pasti sudah melarikan diri, kata Chu Feng. Mereka berhasil melarikan diri. Sepertinya pria itu cukup cakap, dia benar-benar berhasil melarikan diri. Namun, garis keturunanmu tetap yang paling kuat. Dibandingkan dengan Chu Feng, dan tampak cukup santai. Menurutnya, krisis telah berakhir, jadi dia prosto kembali ke alam roh. Namun, Chu Feng tak bisa menahan rasa khawatirnya. Dia memiliki banyak pertanyaan. Air di kolam ini sangat mirip dengan laut peri yang legendaris. Apakah itu kekuatan yang tersisa dari lautan abadi itu sendiri? Atau kau mencurinya dari laut abadi? Atau mungkin itu tidak ada hubungannya dengan laut abadi, melainkan kekuatan yang dipadatkan oleh wanita itu menggunakan formasi jahat tersebut. Hanya saja bentuknya sangat mirip dengan laut abadi. Chu Feng merasa bahwa dua kemungkinan pertama lebih mungkin terjadi. Karena metode yang baru saja digunakan wanita berambut pirang itu terlalu mirip dengan metode laut abadi yang legendaris. Hal ini membuat Chu Feng berpikir bahwa wanita ini mungkin telah memperoleh metode yang mirip dengan metode laut abadi. Kemudian muncul pertanyaan baru. Apakah wanita berambut pirang ini sendiri terhubung dengan lautan surgawi itu? Ataukah dia mencuri kekuatan laut abadi untuk berkultivasi, sehingga dia memiliki kemampuan seperti itu? Apakah fenomena menakjubkan yang meliputi sungai surgawi yang suci itu terkait dengan wanita berambut pirang ini? Meskipun sebelumnya ada spekulasi bahwa hal itu dilakukan oleh anggota klan ikan laut abadi, pelaku yang paling mungkin adalah Xiao Yuer dan Xiao Yu dari laut abadi. Namun, setibanya di sini, di tanah leluhur klan ikan laut abadi, tidak ada jejak Little Fish dan yang lainnya. Jika fenomena aneh itu disebabkan oleh wanita berambut pirang ini, itu bukan hal yang mustahil. Sejatinya, kekuatan wanita berambut pirang itu tidak perlu lagi diwujudkan melalui fenomena luar biasa. Dia benar-benar luar biasa. Chu Feng hanya merasa sedikit kecewa jika fenomena aneh itu memang disebabkan oleh wanita berambut pirang itu dan bukan oleh klan ikan laut abadi. Tentu saja, hal yang paling penting adalah dengan wanita berambut pirang seperti dia sekarang berada di 8 sungai surgawi, siapa yang bisa menghentikannya? Chu Feng, siapa yang mungkin bisa menghentikannya? Namun pada saat itu, Chu Feng menyadari bahwa formasi di sini mulai berubah. Lebih tepatnya, formasi di sini sedang menghilang. Selain itu, Chu Feng merasakan aura benda menakjubkan itu muncul dari dalam. Chu Feng menyadari hal itu. Akar permasalahan di sini bukanlah benda ajaib dari langit dan bumi, melainkan susunan yang dibuat oleh wanita berambut pirang itu. Namun, kekuatan keajaiban alam juga nyata, selama formasi ini runtuh. Kekuatan dari benda-benda menakjubkan di langit dan bumi akan dilepaskan, dan kultivasi masih akan memungkinkan. Namun, formasi ini relatif lambat untuk hancur. Jika hancur secara alami, mungkin akan memakan waktu lebih dari 10 tahun untuk benar-benar hilang. Namun, jika Chu Feng ikut campur, dia bisa mempercepat kehancuran formasi tersebut. Namun, sebelum itu, Chu Feng kembali mengangkat labu di tangannya. Bahkan, terlepas dari bagaimana ia terbentuk, dibandingkan dengan objek menakjubkan dari langit dan bumi itu, air keemasan di kolam ini adalah harta karun yang sesungguhnya. Namun, karena kejadian sebelumnya, Chu Feng masih agak khawatir. Untungnya, wanita berambut pirang itu tidak muncul lagi dari kolam renang. Sepertinya mereka benar-benar sudah pergi. Setelah mengambil air emas dari kolam, Chu Feng mulai menyusun formasi. Semuanya berjalan sangat lancar. Setelah susunan sihir Chu Feng diaktifkan, susunan sihir yang ditinggalkan oleh wanita berambut pirang itu mulai hancur dengan cepat. Akibatnya, kekuatan yang telah disegel oleh benda-benda ajaib di langit dan bumi mulai bocor keluar.
Pada saat ini, baik wanita gila itu maupun Presiden Perkumpulan Pedagang Seni Bela Diri merasakan perubahan pada benda-benda menakjubkan di langit dan bumi. Aku punya firasat bahwa artefak menakjubkan dari langit dan bumi ini mungkin benar-benar bisa dibudidayakan kali ini. Bagaimana kalau kita coba lagi? Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya kepada wanita gila itu. Ayolah, aku tidak akan berdebat lagi denganmu. Jalan wanita gila. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Hah, kau sama sekali tidak bodoh, kau tahu ada bahaya, jadi kau tidak akan melawanku lagi. Itulah mengapa saya mengatakan demikian. Sebenarnya, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri lah yang awalnya bermaksud membiarkan wanita gila itu mencobanya. Lagi pula, dia hampir meninggal barusan, dan dia takut. Bab 6571. Tiba-tiba, baik wanita gila itu maupun Presiden Perkumpulan Pedagang Seni Bela Diri berdiri. Keduanya menatap ke arah tenggara. Langit yang tadinya cerah kini ditelan oleh awan gelap. Kecepatannya sangat tinggi dan memiliki momentum yang sangat kuat. Ia juga memancarkan aura kuat dari makhluk surgawi. Itu jelas bukan perubahan cuaca alami, itu jelas merupakan serangan dari seorang ahli yang sangat kuat di alam dewa surgawi. Untungnya, dia hanyalah makhluk surgawi peringkat pertama. Desir. Tiba-tiba, wanita gila itu melayang ke udara, angin menerpa roknya hingga melilit lehernya. Namun, tidak ada rasa takut di matanya, sebaliknya, niat membunuh terpancar jelas. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi saat tekanan kuat dan tak terlihat menyapu keluar. Dalam sekejap, awan gelap yang bergulir masuk seperti gelombang raksasa tampak telah menabrak sesuatu yang tak tergoyahkan dan tercerai-berai. Wanita gila itulah yang menggunakan kekuatannya. Melihat hal ini, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri juga ikut angkat bicara. Dia melancarkan serangan telapak tangan yang kuat. Seketika itu juga, kekuatan bela diri yang luar biasa membentuk gelombang raksasa, dengan wilayah yang luas membentang di langit dan bumi. Di bawah kekuatan dahsyat gelombang besar ini, awan gelap yang bergelombang dan bergulir juga hancur sepenuhnya. Inilah metode seorang ahli alam dewa surgawi. Setiap gerakan dapat memicu serangan yang menghancurkan. Mereka bisa langsung menghancurkan dunia yang sangat kecil seperti dunia yang berasal dari alam bela diri leluhur. Haha, namun, meskipun awan gelap menghilang, tawa liar dan agak cabul pun terdengar. Saat tawa itu meletus, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menyadari ada sesuatu yang salah. Itu sebenarnya berlawanan arah dengan awan gelap. Saat melihat ke arah sumber suara, awan gelap lain telah terbentuk. Kali ini, awan gelap benar-benar menelan seluruh area langit dan bumi tersebut. Dan di dalam awan gelap yang bergulir itu, terdapat sepasang mata merah raksasa, sebesar 2 matahari. Pemandangan ini sangat menakutkan, seolah-olah iblis telah turun ke dunia. Dan tawa itu datang dari dalam awan gelap. Aku baru saja lahir dan telah menemukan objek langit dan bumi yang begitu langka dan menakjubkan. Dan saya juga bertemu dengan 2 wanita yang sangat cantik. Surga sungguh baik padaku. Pria itu berbicara lagi, nadanya masih cabul, tetapi sekarang diwarnai dengan sedikit provokasi. Ledakan. Aura pedang emas yang dahsyat menerobos kehampaan, menembus dan menyebarkan awan gelap. Wanita gila itu berdiri di kehampaan, tatapannya dingin, pedang panjang di tangannya adalah pedang yang sama yang diberikan Chu Feng padanya sebelumnya. Energi pedang emas yang tersisa pada pedang tersebut membuktikan bahwa dialah yang melakukan gerakan itu. Hahaha. Namun, saat tawa cabul itu kembali terdengar, awan gelap yang menutupi langit berkumpul dari arah lain. Astaga, cabainya masih agak pedas, tapi sesuai dengan seleraku. 2 wanita cantik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Aku adalah patriark klan iblis macan tutul awan. Baru-baru ini aku memimpin rakyatku ke dunia luar dengan tujuan menyatukan dunia seni bela diri. Aku melihat bahwa kedua wanita cantik itu cukup perkasa, karena mereka juga telah memasuki alam para dewa, sama sepertiku. Kenapa tidak menikah denganku dan menjadi istri pemimpin klanku? Setelah aku menyatukan dunia seni bela diri,
aku akan mengirimkan sungai surgawi kepada masing-masing dari dua wanita cantik itu. Bagaimana? Orang itu sebenarnya membuat klaim yang membual. Mendengar itu, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri tak kuasa menahan tawa kecilnya. Seorang kultivator alam dewa surgawi tingkat pertama berani bermimpi menyatukan dunia seni bela diri. Sepertinya klan iblis macan tutul awanmu benar-benar terisolasi dari dunia. Kata-kata Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri itu penuh dengan penghinaan. Karena dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi pihak lain juga berada di alam dewa surgawi tingkat pertama. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, berani mengklaim untuk menyatukan dunia seni bela diri jelas menunjukkan kurangnya pemahaman tentang dunia seni bela diri saat ini. Cantik sekali. Kamu sepertinya tidak terlalu pintar. Kata-katamu mungkin tampak meremehkanku, tetapi sebenarnya, kamu juga menghina dirimu sendiri. Lagi pula, bukankah kau juga makhluk surgawi tingkat pertama? Selain itu, terdapat pula perbedaan tingkat kekuasaan dan kekuatan di antara para dewa. Saya, di ranah yang sama, tak terkalahkan. Ledakan. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, energi pedang emas itu melesat ke langit sekali lagi, menghancurkan awan gelap sekali lagi. Wanita gila itu, terlalu malas untuk mendengarkan omong kosongnya, kembali beraksi. Namun tak lama kemudian, awan gelap kembali berkumpul. Si kecil yang berapi-api ini benar-benar tidak sabar. Mungkinkah Anda ingin merasakan kemampuan saya? Karena itu, saya akan mengabulkan permintaan Anda. Pada saat itu, niat membunuh tiba-tiba muncul dari awan gelap. Melihat hal ini, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri juga memegang senjata sucinya dan menyaksikan dengan hikmat. Bahkan wanita gila itu pun dengan serius mengamati awan gelap itu. Meskipun awan gelap ini mudah dihancurkan, pembentukannya yang berulang menunjukkan bahwa awan tersebut belum secara mendasar merusak masalah tersebut. Patriark klan iblis macan tutul awan ini, meskipun tidak menyadari situasi di dunia seni bela diri. Namun kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Sekarang, akhirnya ia akan mengambil langkah, meskipun belum memahami metode spesifik yang digunakan oleh pihak lain. Namun setidaknya, niat membunuh yang terpancar dari awan itu sangat dahsyat. Ini menunjukkan bahwa langkah ini tidak boleh diremehkan. Tak lama kemudian, dua berkas cahaya muncul dari dalam awan gelap. Hanya ketika cahaya menembus awan gelap barulah orang bisa melihat bahwa itu adalah dua lonceng yang sangat besar. Jelas, bel adalah kunci dari langkah ini. Jadi, baik wanita gila itu maupun Presiden Perkumpulan Pedagang Seni Bela Diri menatap kedua lonceng itu dengan saksama. Salah satu lonceng berbunyi gemerincing pelan. Dentang. Tiba-tiba, suara melengking menggema di langit. Pada saat yang sama, cahaya dingin menembus perut wanita gila itu. Saat Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menyadari apa yang sedang terjadi, cahaya dingin itu sudah menghilang. Wanita gila itu memiliki lubang menganga di perutnya, dari mana darah mengalir tanpa henti. Apa kabarmu? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri segera menghampiri wanita gila itu dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Ada sesuatu yang aneh. Hati-hati. Sambil mengeluarkan harta karun untuk menghentikan pendarahan, wanita gila itu berbicara kepada Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri kemudian menyadari bahwa lonceng yang tadi bergemuruh telah menghilang. Namun pada saat itu, lonceng yang tersisa juga sedikit bergoyang. Melihat hal ini, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri dengan cepat mengaktifkan teknik sihirnya, dan lapisan kekuatan bela diri muncul dari tubuhnya untuk melindungi dirinya. Untuk menghindari bernasib seperti wanita gila itu. Desir. Namun, seberkas cahaya dingin melesat melewatinya, dan pasukan militer itu pun bubar. Pada saat yang sama, sebuah lubang berdarah muncul di perut Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Sialan, kenapa aku tidak merasakan apapun? Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia sama sekali tidak mengerti strategi ofensif lawan. Ledakan. Tepat saat itu, aura pedang emas melesat ke langit, dan wanita gila itu kembali bergerak. Meskipun mereka berhasil menghilangkan awan gelap tersebut.
Namun, seperti sebelumnya, formasi tersebut terbentuk dari arah lain. Jelas sekali, serangan ini sama sekali tidak efektif. Dua gadis cantikku, sekarang kalian tahu apa yang mampu kulakukan. Apakah kamu ingin tunduk padaku, atau kamu ingin aku melanjutkan tindakanku? Suara orang itu terdengar lagi. Ini sangat aneh, sebaiknya kita jangan memaksakannya. Mari kita tenangkan dia dulu, lalu cari kelemahannya. Jika tidak, jika kita berdua mati di sini, Chu Feng juga akan celaka. Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri berbicara kepada wanita gila itu melalui telepati. Desir. Namun begitu dia selesai berbicara, wanita gila itu diselimuti lapisan kekuatan bela diri emas, dan kekuatan tempurnya sedikit meningkat. Seketika itu juga, ia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat langsung menuju awan gelap. Mendesah. Melihat hal itu, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun kemudian, dia pun mengambil senjata suci dan mengikuti wanita gila itu masuk ke dalam. Faktanya, pikirannya sama dengan pikiran wanita gila itu. Karena serangan jarak jauh tidak efektif, mari kita coba serangan jarak dekat.